A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imani ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Surah 2 Surah Al-Baqarah ayat 185. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrun mubarakun ibtaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr. Al-hadis. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ketenangan hati kepada kita sehingga insyaallah iman bisa bertambah. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, panutan bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya di mana saja berada, di antaranya kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan ta'lim kita, thalabul ilmi kita pada hari Sabtu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, berkumpulnya kita senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kaki kita yang kanan bisa mendatangkan pahala kebaikan, dan langkah kaki kita yang kiri bisa menghapus, menggugurkan dosa-dosa kita. Pada dasarnya mencari ilmu, thalabul ilmi adalah kewajiban bagi kita semua. Maka alhamdulillah pada hari ini kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi. Untuk tema kali ini saya mencoba mengangkat dan mengingatkan, ya, ada orang yang mengejar pahala sunnah tetapi melupakan, ya, kewajiban kita atau ibadah yang merupakan kewajiban bagi kita semua.
Imam Ghazali pernah mengatakan, ahmalu faraido wastaghalu bin nawafil wa rubbama ta'ammaku fiha hatta yakhruju ila sarafi wal udwan. Imam Ghazali mengatakan, ahmalul faraido, mereka ahli ibadah banyak yang tertipu, wastaghalu, mengabaikan bin nawafil, hal-hal yang fardu. Banyak orang yang mengejar amalan sunnah tetapi melalaikan amalan yang wajib. Warubbama ta'ammaku, kata Imam Ghazali, kadang mereka tenggelam piha di dalamnya, hatta yahruju, sehingga ya, kesibukan itu sampai ila sarofi wal udwan, pada perilaku yang berlebih-lebihan, sarof wal udwan, dan menimbulkan permusuhan. Ya. Jadi Imam Ghazali mengingatkan, bukan berarti amalan sunnah itu harus kita abaikan atau kita kurangi, bukan. Tetapi Imam Ghazali mengingatkan, jangan sampai kita mengejar-ngejar pahala sunnah di bulan Ramadan ini, tetapi kadang melalaikan ibadah yang wajib. Contoh kecil, ibu mengejar-ngejar pahala tahajud atau qiyamul Ramadan. Dari mulai jam 2 bangun sudah siap-siap. Ya, sunnahnya luar biasa. Tetapi kadang-kadang sholat subuhnya ketinggalan. Tahajudnya atau qiyamul Ramadannya sunnah, tapi sholat subuh yang wajib kadang-kadang jam 6. Nah ini, bukan berarti tahajudnya jelek, bukan. Tetapi kita harus bisa ya menempatkan posisi sunnah dan posisi wajib ya pada tempatnya. Itu mengingatkan Imam Ghazali kepada kita. Kemudian banyak orang yang fanatik terhadap jumlah rakaat tarawih. Yang 11 merasa lebih baik 11 rakaat. Cek nu 2 tilu maneh mah yang seeutik wae, dah yang gancang geusan rame. 11 jeung 2 tilu rame berselisih paham, padahal sunnah. Intinya dari persatuan yang wajib, islah dengan tetangga yang wajib, terabaikan karena mengejar jumlah rakaat yang hukumnya sunnah. Ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai kita antusias mengejar pahala sunnah, kemudian juga mengabaikan pahala wajib. Ibu tadarus Al-Quran, semangatnya luar biasa. Sehingga pengen apa? Pengen khatam, pengen khotam. Ya, sampai 3 kali balikan, 4 kali balikan sebulan teh. Tetapi makna dari bacaannya, maaf, makhorijul hurufnya, tajwidnya kadang-kadang karena pengen cepat selesai, dikebut. Ya, tidak mengindahkan lagi yang disebut tartil. Ya, padahal baca Quran itu warotilil tartila, harus tartil. Nah, maka bagi kita hari ini harus sudah mulai memperbaiki kuantitas, kualitas. Jadi bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Baca, karena yang dinilai itu sebetulnya bukan hatamnya tapi waktu yang ibu gunakan ya di dalam membaca Al-Qur'an. Ibu membaca Al-Qur'an 2 jam. Ada yang selesai sajud, ada yang selesai 5 juz. Yang dinilainya adalah baca Quran selama 2 jam. Karena bisa jadi yang 2 jam ini yang dapat 1 juz dia membacanya tartil, kadang-kadang dengan maknanya dipahami. Ada yang selesai 5 juz. Ya, jadi bukan hanya ya kuantitas tapi kualitas yang harus kita perhatikan. Juga dalam sholat tarawih juga kualitasnya harus kita perhatikan. Santai we dan amin we sholat tarawih. Apa tarawih? Santai. Sholat tarawih itu sholat sunnah santai. Artinya apa? Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru.
sehingga kita ya melupakan kualitas dari ibadah itu sendiri. Itu sebagai pengingat saja dari Imam Ghazali kepada kita. Silahkan perbanyak sunnah, perbanyak zikir, tapi jangan mengabaikan yang wajib. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamuhu." Qad ja'akum, telah datang kepada kalian, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Apa kewajiban kita? Iftaradallahu alaikum siyamuhu. Maka diwajibkan kepada kalian siyamuhu saum, puasa, menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Nah, kemudian hadis selanjutnya menjelaskan tubtahu fihi abwabul jannah, tubtahu dibukakan ya fihi di bulan Ramadan itu abwabul jannah, pintu-pintu surga. Dijelaskan bahwa Ramadan itu kata Rasulullah dibukakan pintu-pintu surga. Artinya siapa yang beramal di bulan Ramadan dengan maksimal, kualitas dan kuantitasnya baik, maka Allah menyiapkan pintu-pintu surganya dibukakan. Watuglaku fihi abwabul jahim. Kemudian Allah di bulan Ramadan ini watuglau, menutup ya. Watuglaku itu menutup fihi di bulan Ramadan abwabul jahim, pintu-pintu neraka. Maka kesempatan untuk masuk nerakanya kecil karena pintunya ditutup. Tapi tetap besok aya ngagodin. Ngagodin Bu, terang. Ngagodin siang-siang ngopi gitu kan. Ya. Ya apa pada amaluna amalukum ya. Mungkin bisikir sakit tong seudon saya temu teu puasa buah keur gering pan meunang kalamun ke gering. Kita baca nanti ayatnya. Kemudian watugallu, dan dibelenggu pihi di bulan Ramadan itu syayatinu, setan dibelenggu, diikat ya, sehingga pantas ya semangat umat Islam, orang yang beriman di bulan Ramadan itu di dalam beramalnya berlipat semangatnya itu ya, karena dinyatakan kata Rasulullah watugallu fihi syayatin, dibelenggu setan. Fihi lailatun khairun, fihi di dalamnya di bulan Ramadan itu lailatun, ada satu malam khairun yang lebih baik min alfi syahrin, dari 1000 bulan, yaitu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu kebaikannya seperti ibu beramal 1000 bulan. Jadi kalau pas datang Lailatul Qadar dalam malam itu ya, maka ibu sedang melaksanakan sholat, pahala sholatnya itu seperti pahala kebaikan selama beramal 1000 bulan. Berapa tahun Pak 1000 bulan itu? Sekitar 84 tahun. Padahal umur orang mate nepi nya can puguna nepi buah 60 buah 70. Ini amalan umat Rasulullah mah kalau turun Lailatul Qadar maka amal kebaikannya seperti amal orang yang berada di dalam 84 tahun. Luar biasanya seperti itu umatnya Rasulullah itu. Makanya umat Rasulullah itu umurnya pendek-pendek tapi amalnya banyak. Kenapa? Karena umat Rasulullah mah satu ada Lailatul Qadar. Kemudian ada waktu ampunan dari hari Jumat ke hari Jumat, dari sholat duhur ke sholat asar itu ada ampunan. Dari tahun ke tahun ada ampunan. Dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu itu ada ampunan. Ya. Kemudian ya di dalam beramal umat Rasulullah mah selalu dilipat gandakan, beramal 1000 dibalas 700.000 ya. Jadi 1 dibalas dengan 700 kebaikan. Baca Quran 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Jadi pantas kita berbangga, alhamdulillah menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam beramalnya senantiasa Allah membukakan pahala yang sebesar-besarnya. Ya,
Maka alhamdulillah bulan Ramadan ini kita manfaatkan ya untuk senantiasa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengabaikan kualitasnya. Man shoma Ramadanan, barang siapa yang saum Ramadanan pada bulan Ramadan, imanan, satu saumnya karena iman, ulah karena umum, awas ada batur tetangga puasa urang lamun teu puasa era. Jadi puasana karena tetangga marek puasa dengan teu urang mah teu urusan. Ya, urang mah urusannya dengan Allah. Ya, kenapa? Setiap amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali saum. Saum itu di dalam hadis qudsi adalah untukku kata Allah. Ya, dan aku yang akan membalasnya. Artinya apa? Artinya urusan saum itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya imanan harus berdasarkan iman. Wahtisaban, dan juga penuh perhitungan. Hitung. Ya, kekuatan kita, sahur kita, buka kita diperhitungkan tong asal. Ya, sahur sunnah. Kemudian buka oge wajib buka mah teh ibu teh buka-buka kumangke. Sunnahnya harus menyegerakan. Ya, jadi kalau dengar adzan teh tenang we dah kuat kene we jam 7. Entah. Cepat batalkan puasana. Begitu adzan, ambil air, baca doanya, baru batalkan. Sunnah dengan yang manis-manis. Kalau ada kurma standby, kurma bu 1 kilo. Keur ngabatalannya unggul 1 kilo. Ayeuna keluarga ya 7 butir tah sehari teh. Keur ngabatalan menang pahala sunnah. Ya, kadar etang ketos kurma mah bade kupat tahu mangga eta mah bade karedok mangga teu langkung. Penting batalanna sunnah ku kurma hiji we. Ya. Jadi lamun 1 kilo teh sabaraha minggueun Bu? Biasa sasieun nya siapkeun keur ngabatalan khusus ya. Nah, wahtisaban berdasarkan perhitungan itu jaminannya kata Allah ghufira lahu ma taqaddama min danbi, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Makanya orang yang berhasil menjalankan ibadah saum, dia nanti keluar ya dari bulan Ramadan memasuki bulan Syawal seperti bayi yang baru lahir, artinya dosanya terhapus. Syaratnya eta iman. Ya, dan jangan perhitungan. Di dalam beribadah ya, kata Rasulullah, anta budallahi ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah itu ya hanya kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan di dalam ibadah itu kalian melihat kepada Allah. Fa'ilam takun, maka jika tidak dapat tarahu merasakan bahwa kalian melihat Allah, fa'innahu yaroka, kalian harus sadar bahwa sedang diperhatikan oleh Allah. Dah hese ari hayang benar-benar mah asa ningali Allah teh dah hese. Ya, tetapi harus sadar bahwa kita senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul kekhusyuan dalam beribadah itu ya. Nah, boleh joget lah, tenang weh. Selingan, menang dah hiburan. Tetek ka input bo di YouTube teh kesana pasep mah ngajina aya lagu dangdutan eta mah selingan bartoskeun ka dina eta. Nah, kemudian di dalam beribadah ya, tadi harus berdasarkan iman dan perhitungan. Ada orang yang berpuasa karena malu. Banyak, Bu. Malu pada siapa? Pada orang lain. Sehingga yang didapat hanyalah apa? Hanyalah mendapatkan lapar, dan lapar nama sama. Nu karena Allah, jeung nu karena tetangga atau karena orang lain sama lapar nama. Hausna sama. Tapi yang didapat hanya itu. Beda dengan orang yang berdasarkan iman, dia akan tercatat menjadi amal kebaikan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahdauna illa anfusahum wa ma yash'urun.
Nah, orang yang beribadah ya berdasarkan atau karena orang lain, yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu kepada Allah, waladina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa ma yahda'una, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali dirinya sendiri. Dah puasa tidak puasa yang tahu siapa? Dirinya sendiri. Nampak di harapan tetangga teh itu eta cenah lamai menigararing gitu karena nuju saum cenah. Nuju saum cek tetangga terserah. Rek saum rek itu dah teu urusan. Ya. Padahal nanti kalau masuk ke rumah nggak tahu kita dia minum atau buka atau apa seperti apa. Wallahu a'lam. Maka ibu nuju halangan mun teh saum ibu nu saum padahal teh saum. Cuma hati-hati di dalam makan, minum, kita harus bisa menghargai orang yang saum, terutama keluarga kita, anak-anak kita. Ya. Ketiga, ada kelompok orang yang tidak malu untuk tidak berpuasa. Eta mah teu puasa gitu era-eraan. Lo tadi manu kahiji mah puasa ka iman jeung penuh perhitungan dan mengharapkan ampunan dari Allah. Anu kadua anu saum karena era ku tangga. Aya nu katilu kelompok nanti eta mah teu saum ge teu era-era. Orang lain saum misalnya cecelebekan makan terserah itu mah ya. Dan memang kata Rasulullah seperti itu, idalam tastahyi pasna masyita, jika tidak malu maka berbuatlah sekehendakmu, kata Rasulullah. Ya terserah. So, ibu lupa mi apun tanda teh sadayana ya ibu pami naik angkot bapak supir teh enak meledung nyesep gitu, tapi ya seueur oge supir angkot anu saum nu meledung teh saum da teu kiat atuh perjalanan eta mah musafir. Supir eta mah ceuk dina Quran ge meunang aya musafir mah teu saum ngan irah ngagantina wallahu alam. Dapat iddatu min ayamin uhar, harus terhitung nanti di hari-hari yang lain dibayar. Teu salah eta ge supir mah perjalanan, nyupir ya. Makanya bagi kita jangan jangan usil. Tatangi bade saum, bade henti, bade terserah itu mah. Idalam tastahyi, kata Rasulullah, pasna masyita. Jika tidak malu, maka berbuatlah sekehendak kamu. Ya, maka bagi kita tentu ya harus punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malu ke tetangga. Kita tidak saum harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mah kurang kumaha nyaheun ka urang. Ya, dimulai bangun tidur nikmat tidak pernah berhenti mengalir. Setiap detik, setiap menit, setiap jam tuh mengalir. Dan kadang-kadang tidak disadari, da urang mah ngarasa nikmatnya lamun menang duit gebro, dah karek syukur lagi sujud syukur lagi luar biasa, Bu. Ai kitu mah gugah bobo ngahirup napas anu terbiasa, padahal ibu lamun meser oksigen ka rumah sakit juga sabaraheun etang ku ibu. Ibu tos gaduh panyawat eungap, lebat rumah sakit, meser Bu oksigen teh. Sabaraha satabung oksigen anu kantos saha? Etang ku ibu. Aduh, urang mah nya gratis ti gugah bobo napikeun kalep deui masuk tempat tidur. Nah, itu nikmatnya luar biasa. Eta teh karek eta hungkul, karek nafas. Encan nikmat ngiceup, nikmat ngadenge. Pan urang mah lamun cileuhan minang datang karek tah karasa duh nikmat eueuh cileuh teh ayeuna mah aya cileuh mah kaganggu we. Nikmat melihat teh karek karasa lamun panonnya nyeri. Ngadangu nikmat luar biasa. Ya. Panangan tiasa ngarangeum nikmat luar biasa. Ya. Pasihan we sakedik panyawat. Ya, maka bagi kita harus banyak bersyukur, menjadi abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Di dalam mukadimah tadi saya bacakan ayat 185 ya, menjelaskan tentang saum. 183-nya udah kemarin, 84 udah. Dalam 185 Allah menjelaskan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, bahwa di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an. Satu, yakin, berarti ada kewajiban bagi kita untuk ya mempelajari, membaca Al-Qur'an baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Apa Al-Quran? Hudalinas, petunjuk bagi manusia. Berarti bukan hanya petunjuk bagi umat Islam Al-Quran itu, tetapi menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah hudalinas, petunjuk bagi manusia. Sahawe eta mah nu ngarasa manusia.
Wa bainatim minal huda wal furqan, dan juga Al-Qur'an itu diisi dengan penjelasan-penjelasan minal huda, dari petunjuk itu. Jadi Al-Qur'an itu ada tafsirul ayat bil ayat. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ada tafsirul ayat bil hadis, ada ayat yang ditafsirkan oleh hadis. Nah, di sini dijelaskan wa bainatim minal huda, dan penuh dengan penjelasan-penjelasan dari petunjuk. Wal furqan, dan juga Al-Qur'an itu furqan, pembeda. Pembeda apa? Hak dan batil. Haram, halal, sudah jelas. Hak, batil sudah jelas, ya. Pamang sahida, maka barang siapa sahida yang menyaksikan minkum di antara kalian syahro, bulan Ramadan, ya. Palyasu, maka hendaklah saum. Maka di dalam ayat ini menjelaskan bagi kita siapa yang menyaksikan bulan atau yang disebut dengan hilal, ya, maka kata Rasulullah, kata ayat ini palyasu, maka berpuasalah. Jadi mau menentukan kita puasa 1 Ramadan itu harus menyaksikan hilal di dalam ayat ini mah. Bukan hisab dulu, tapi ru'yat dulu hilal. Orang bisa ningali henteu komo aya di tempat kieu mah. Ya, akhirnya apa? Kita harus mengandalkan orang-orang atau lembaga atau pemerintah yang memiliki alat peralatannya untuk melihat hilal. Maka bagi lembaga yang memiliki peralatannya silahkan yang melihat hilal. Karena di sini barang siapa pamang syahida, maka barang siapa yang menyaksikan minkum di antara kalian syahro, bulan, ya, palyasu, maka berpuasalah. Itu menandakan 1 Ramadan. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka kita nanti menunggu pengumuman pemerintah. Gitu, Bu. Kan wajib. Ya. Atiullah, taat kepada Allah, wa atiur rasul, dan kepada Rasul itu di dalam, ya, tentang ibadah. Urusan akhirat. Kalau urusan dunia antum alamun, kata Rasulullah, kalian lebih tahu. Maka di situ ada wa ulil amri, pemerintah. Ayat selanjutnya, fa in tanazatum, maka jika terjadi perselisihan bisyai'in, tentang sesuatu, parudduhu ilallah wa rasul, maka kembalikan urusan itu yang menjadi ihtilaf itu kepada Allah dan Rasul, gitu, Bu. Ya, jadi kalau ada perdebatan mengenai agama, ya kembalikan kepada Allah dan Rasul. Udah harus semestinya seperti itu. Ya, tapi untuk urusan KTP, urus KK, ronda, itu mah urusan pemerintah, ya taat kita juga kepada urusan pemerintah, urusan bab dunia mah. Wa man kana maridon, dan barang siapa yang sakit keadaannya pas bulan puasa teh gering, au ala saparin, atau dalam perjalanan, Bapak sopir tadi gitu kan. Sapar teh perjalanan, faidatun, maka mengganti, terhitung min ayamin uhor, di hari-hari yang lain. Itu yang disebut dengan kodo. Ibu, ya, tesaumna samingon, gento samingon. Nah, Pak Sep nanya, ibu upami biasa bayar kodok heula atau napi sawal heula? Ibu mah biasa sok sawal heula, apa kewe kodok mah. Eta mengejar-ngejar pahala sunnah, meninggalkan kewajiban. Kan bayar hutang mah wajib atuh. Maka usahakan bayar hutang dulu. Kecuali atas tegaduh. Tegaduh sama hutang mah sawal mah. Ya. Apa abdi mah niatna 2 we ngodo jeung sawal, kumaha ieu besok licik. Sawal-sawal, kodok-kodok beda deui. Ya, makanya kenapa? Karena kalau kodok membayar hutang puasa hukumnya wajib.
Kalau Sawal sunnah. Maka wayahna nu gaduh sametan samingon ibu ya wayahna estafet bayar heula sametan saumna samingon neme ya sunnah Sawal samingon ya 6 hari ya kalau Sawal itu. Waktunya Pak bebas mau cek celok pokoknya bulan Sawal mau berurutan mangga. Aya nu licik ka abi mah Pak, Sawal teh engke werek Senin jeung Kemis ngalah menang Senin ongko, Kemis ongko. Aduh, ibu masuk. Sok ngarawu ku siku atuh hiji-hiji we, Bu. Tenang. Aduh. Ai tadi nama aya rencang kan sanes meureunnan Senin Kemis urang nyawalan gitu atawa jadi aya rencang saumna gitu kan. Eta mah mangga labu diatur-atur we. Nah, niatnya harus jelas dalam hati apa bayar utang, apakah puasa Sawal atau ke Senin Kemis itu niatnya yang pasti ya. Jadi kalau sakit ya tadi atau dalam perjalanan boleh nanti terhitung di hari-hari yang lain. Kenapa seperti itu? Kata Allah yuridullah, Allah menghendaki bikum kepada kalian yusra kemudahan. Wala yuridu dan Allah tidak menghendaki bikum kepada kalian al-usra kesulitan, kesukaran. Jadi ibadah mah ringan sebenarnya. Ya, ulah diberat-berat. Dan ibadah mari ringan asal sesuai dengan perintahnya dan contoh dari Rasul, insya Allah ibadah mah ringan. Walitukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan iddata hitungannya. Apakah 29 Pak? Apakah 30-nya? Kenangan hilal deui, hilal 1 Sawalna. Ya, tetap harus lihat bulan. Ini ngali kalender mah dah geus pasti beureum. Poe naon geus beureum, itu mah hisab, Bu. Hisab. Makanya kadang-kadang dulu pernah lebaran isuk teu jadi. Geger atuh tah anu geus numis hasem. Dek meuli deui duit beak ya bingung ya. Makanya tenang Bu lah sok riweuh teuing. Sakira-kira masih ragu-ragu isuk atau pageto ya lebaran teh tenang ya katu isukna tuh lalu pagetona jauh teuing. Ya, makanya walitukmilul sempurnakan hitungannya. Udah sempurna 1 bulan baik 29 ataupun 30 ya nanti gimana nanti datangnya hilal atau hitungannya. Walitukabbirullah, maka kalian bertakbir lah mengagungkan nama Allah. Maka suka ditutup dengan takbiran. Takbirannya yang hati-hati lapadnya, jangan ngasal ya. Ada walilah ngilham, ayat walilah, nah beda-beda itu ya di dalam takbiran itu. Makanya makhraj hurufnya kemudian bacaannya dilihat dulu. Ya, takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alam mahadakum, demikianlah Allah memberikan petunjuk kepada kalian wala alakum tashkurun, supaya kalian banyak bersyukur ya. Kejar pahala sunnah mangga, tapi jangan melupakan ya kewajiban.